Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilyas Ahmad dengan NPM 21100000116. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi oposisi. Oposisi tersendiri sederhananya yaitu penyangkalan. Jadi oposisi adalah pembenaran dan penyangkalan terhadap hal yang sama. Jadi terdapat pertentangan. Kalau yang satu mengakui dan yang lain menyangkal tentang hal yang sama. Di oposisi dikenal dengan 4 jenis. Yang pertama adalah kontrari, yang kedua subkontrari, yang ketiga ada kontradiksi, yang keempat ada subaltern. Nah, di sini saya akan menyebutkan juga atau memberitahu tentang pola-pola apa saja yang termasuk ke dalam dari keempat oposisi itu. Yang pertama adalah kontrari. Kontrari yaitu dari pola A kepada pola E. Begitupun sebaliknya. Ataupun untuk subkontrari yaitu dari pola I kepada pola O. Dan untuk kontradiksi di sini yaitu dari pola E ke pola I dan juga dari pola A ke pola O. Dan untuk subaltern tersendiri di sini untuk polanya yaitu dari pola A ke pola I dan dari pola E ke pola O. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kontradiksi. Nah, penjelasan mengenai kontradiksi yang pertama adalah proposisi yang satu menyangkal apa yang diakui oleh yang lain. Yang kedua, proposisi kontradiktoris berbeda dalam kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, bila yang satu benar, yang lain harus salah. Tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Yang terakhir, yang keempat, salah satu merupakan penyangkalan dari pasangan proposisinya. Pola yang dapat dikontradiksikan seperti yang dilihat dari gambar tadi yaitu dari pola A ke pola O dan juga dari pola E ke pola I. Di sini saya akan langsung menyebutkan contohnya saja. Contoh yang pertama, sebelum masuk ke contoh, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks kepastian dari kontradiksi itu. Yang pertama, jika yang satu benar, maka yang lain salah. Jika yang satu salah, maka yang lain sudah pasti benar. Dan juga tidak mungkin kedua pendapat tersebut salah dua-duanya atau benar dua-duanya. Contoh yang pertama, yaitu jika semua dompet berisikan uang adalah benar, jika di sini termasuk ke dalam premis dan maka termasuk ke dalam kesimpulan, maka sebagian dompet tidak berisikan uang. Contoh yang kedua yaitu jika semua dompet tidak berisikan uang adalah salah, maka sebagian dompet berisikan uang adalah benar. Seperti yang saya sebutkan tadi di metrik kepastian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontraris. Yang pertama, proposisi keduanya universal. Yang satu menyangkal lebih daripada yang diakui oleh yang lain. Yang kedua, proposisi kontraris hanya berbeda dalam kualitas. Perbedaan dari proposisi kontradiktoris dengan kontraris yaitu proposisi kontradiktoris tidak ada jalan tengah, tetapi proposisi kontraris ada kemungkinan jalan tengah. Dan selanjutnya, salah satu pernyataan harus salah dan bisa salah keduanya. Dibutuhkan truth value untuk undetermined truth value. Untuk contohnya, sebelum masuk ke contoh, saya di sini akan menjelaskan tentang metrik kepastian dari kontraris tersendiri. Yang pertama, jika yang satu benar, yang lain salah. Yang kedua, jika yang satu salah, yang lain belum tentu benar atau default atau juga masih ada keraguan. Nah, di mana jika adanya keraguan harus dilakukan riset terlebih dahulu. Yang ketiga, ada kemungkinan yaitu keduanya salah. Nah, di sana saya menuliskan contoh dari poin yang pertama. Jika yang satu benar, maka yang lain salah. Contoh kalimatnya yaitu jika semua dompet berisikan uang adalah benar, maka semua dompet tidak berisikan uang adalah salah. Itu masuk ke dalam contoh dari poin yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yang dimana jika yang satu salah, yang lain belum tentu benar atau default. Contoh kalimatnya yaitu jika semua dompet berisikan uang adalah salah, maka semua dompet tidak berisikan uang adalah. Nah, di sana masih diragukan atau default.
karena bisa jadi sebagian dompet itu tidak berisikan uang. Jadi masih ada keraguan di sana. Yang selanjutnya saya akan membacakan atau memberitahu tentang contoh dari poin ketiga, di mana poin ketiga itu ada kemungkinan kedua-duanya salah. Contoh kalimatnya seperti ini. Premisnya yaitu jika semua pintu tidak berwarna putih adalah salah, dan kesimpulannya yaitu maka semua pintu berwarna putih adalah salah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subkontraris. Yang pertama, proposisi keduanya partikular, yang mana satu afirmatif dan yang lain negatif. Yang kedua, proposisi hanya berbeda dalam kualitas. Yang ketiga, salah satu pernyataan harus benar dan bisa benar keduanya. Yang keempat, jika salah satu salah, maka yang lain benar. Jika salah satu benar, yang satu diragukan benar atau salah, ataupun juga default. Yang keempat, kedua tidak bisa salah, tapi bisa benar. Nah, pola yang dapat disubkontrariskan yaitu dari pola I ke pola O. Nah, di sana saya akan langsung menjelaskan sebelum masuk ke contoh. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang metrik kepastian atau poin-poin dari subkontraris tersendiri. Yang pertama adalah jika yang satu salah, yang lain harus benar. Yang kedua, jika yang satu benar, yang lain mungkin salah, mungkin benar. Yang ketiga, mungkin keduanya benar. Nah, contoh dari poin yang pertama, jika yang satu salah, yang lain harus benar, yaitu dengan premis, jika sebagian mahasiswa suka membolos adalah salah, maka sebagian mahasiswa tidak suka membolos adalah benar. Contoh yang kedua, di sini saya akan menyebutkan kalimatnya yaitu, jika sebagian mahasiswa suka membolos adalah benar, maka sebagian mahasiswa tidak suka membolos adalah bisa benar ataupun bisa salah. Nah, di sana adanya keraguan atau default, yang dimana jika ada keraguan harus dilakukan riset terlebih dahulu. Karena bisa jadi hanya sebagian saja dari mahasiswa itu yang suka membolos. Seperti itu. Nah, untuk contoh dari poin yang ketiga itu mungkin keduanya benar dengan contoh kalimatnya seperti ini. Dengan premis, jika sebagian mahasiswa tidak suka membolos adalah benar dan kesimpulannya itu maka sebagian mahasiswa suka membolos adalah benar. Jadi, saya menyebutkan setiap poinnya juga beserta contohnya. Nah, sebelum lanjut, yang perlu diketahui yaitu ketika kita menjelaskan sesuatu dengan benar, maka kita sudah mengetahui kebenaran itu. Sedangkan ketika ada poin yang salah, kita belum mengetahuinya. Nah, di sini selanjutnya dan yang terakhir adalah tentang subaltern, di mana subaltern yaitu proposisi keduanya afirmatif atau keduanya negatif, yang satu universal dan yang lain partikular. Yang kedua, proposisi subaltern hanya berbeda dalam kuantitas, yaitu denotasi atau ekstensi. Yang ketiga, bisa benar keduanya, salah keduanya, atau satu benar dan satu salah. Di sini saya akan menjelaskan poin dari subaltern itu. Yang pertama adalah, jika universal benar, partikular pasti benar. Jika universal salah, partikular belum tentu salah. Yang ketiga, jika partikular benar, universal mungkin benar, mungkin salah. Yang keempat, jika partikular salah, universal pasti salah. Nah, di sana saya menuliskan satu contoh, di mana contoh itu masuk ke poin yang pertama. Jika semua dompet berisikan uang adalah benar, maka sebagian dompet berisikan uang adalah benar. Karena di sana semua dompet itu termasuk ke dalam universal, di mana jika universal benar, yang lain juga partikularnya juga pasti benar. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan contoh yang lain dari poin kedua. Jika universal salah, partikular belum tentu salah. Nah, dengan contoh kalimat, jika semua dompet tidak berisikan uang adalah salah, maka sebagian dompet tidak berisikan uang adalah. Nah, di sana kan bisa benar, bisa salah. Jadi belum tentu dari poin itu
ada yang benar atau ada yang salah. Jadi adanya keraguan di sana atau default. Yang ketiga, jika partikular benar, universal mungkin benar ataupun mungkin salah. Dengan contoh kalimat, jika sebagian dompet tidak berisikan uang adalah benar, maka semua dompet berisikan uang adalah bisa benar, bisa salah. Di sana juga ada keraguan atau default. Yang terakhir, jika partikular salah, universal sudah pasti salah. Contoh kalimatnya itu, jika sebagian dompet tidak berisikan uang adalah salah, maka semua dompet berisikan uang adalah salah. Mungkin segitu saja materi oposisi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.